Pentingnya memahami seni berinvestasi pada diri sendiri sejak muda. Kenapa hidup bisa beda jauh antara satu orang dan orang lain? Pernah nggak kamu perhatiin? Ada orang yang hidupnya kayak terus naik level dari waktu ke waktu, kayak semua pintu kebetulan terbuka lebar buat mereka. Rezekinya lancar, otaknya makin cerdas, hidupnya kelihatan seru, dan makin lama makin keren aja. Sementara di sisi lain, ada juga orang yang dari tahun ke tahun kayak jalan di tempat. Nggak ada perubahan besar, pencapaiannya itu-itu aja, bahkan kadang kayak makin jauh dari mimpinya sendiri. Sebenarnya, perbedaan mencolok itu seringkali bukan soal nasib, bukan soal siapa yang lebih beruntung, dan bukan juga sekadar soal siapa yang lebih pintar. Akar masalahnya ada di satu hal penting. Bagaimana seseorang berani dan konsisten berinvestasi ke dalam dirinya sendiri. Sayangnya, banyak orang yang gak sadar sama kekuatan dari hal ini. Mereka sibuk ngabisin waktu di tempat yang salah, ngeluarin uang buat hal-hal sepele, dan ngisi pikirannya dengan sesuatu yang gak bikin berkembang. Tanpa sadar, kesempatan emas buat masa depannya pelan-pelan hilang. Efeknya mungkin gak langsung kelihatan sekarang, tapi percayalah, nanti di beberapa tahun ke depan, itu semua akan terasa banget bedanya. Kabar baiknya, kamu yang lagi baca atau dengar ini masih punya waktu. Selama kamu sadar dan mulai sekarang juga, hidupmu bisa berubah pelan-pelan ke arah yang jauh lebih baik. Dan semuanya dimulai dari keputusan kecil, berani investasi ke diri sendiri. Nah, di pembahasan ini, kita bakal ngebahas 4 bentuk investasi penting ke diri sendiri yang sering disepelekan, padahal efeknya luar biasa besar. Ini bukan tentang saham, kripto, atau properti, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar dan kuat. Waktu, otak, kemampuan, dan lingkungan yang kamu bangun setiap hari. Makna sebenarnya dari investasi, dan kenapa waktu otak itu aset paling berharga. Banyak orang kalau dengar kata investasi, pikirannya langsung loncat ke hal-hal besar kayak saham, properti, atau kripto. Padahal, makna investasi itu sebenarnya jauh lebih luas dan lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Intinya, investasi itu adalah proses naruh sesuatu yang berharga, entah itu waktu, tenaga, uang, atau perhatian, ke dalam hal yang punya potensi memberi hasil atau manfaat lebih besar di masa depan. Masalahnya, banyak orang terlalu fokus sama uang. Mereka mikir, kalau nggak punya modal, yang nggak bisa investasi. Padahal, justru ada 2 aset paling mahal yang sering diremehkan, waktu dan otak. 2 hal ini nilainya nggak bisa ditukar sama apapun. Coba bayangin, uang yang habis masih bisa dicari lagi. Tapi waktu yang udah lewat, nggak bisa diulang. Sekali hilang, ya udah, selesai. Sama kayak otak, isinya sangat menentukan arah hidupmu. Kalau setiap hari otak cuma dikasih hiburan receh, gosip, atau konten yang gak ada nilainya, ya jangan heran kalau pikiranmu mandek di tempat yang sama. Pola pikirmu dibentuk dari apa yang kamu konsumsi setiap hari. Kalau waktu kamu terus dihamburkan untuk hal-hal yang gak bikin kamu bertumbuh, kamu bakal ngerasain dampaknya nanti, bukan langsung, tapi pelan-pelan kayak air netes di batu. Hidup terasa stuck, tujuan makin kabur, dan semua peluang besar lewat begitu aja tanpa kamu sadar. Sebaliknya, kalau kamu mulai alokasikan waktumu buat belajar, memperbaiki cara berpikir, dan ngisi otakmu dengan hal-hal bermutu, kamu sedang membangun pondasi yang bikin hidupmu melesat. Mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan besok pagi, tapi beberapa tahun dari sekarang, kamu bakal bersyukur karena udah mulai dari sekarang. Investasi pola pikir, pondasi dari segala perubahan. Kalau kamu perhatikan, semua orang sukses punya satu kesamaan besar, cara berpikirnya beda. Mereka nggak cuma pintar, tapi punya pola pikir yang bikin mereka tahu cara ngambil keputusan dengan tepat, kapan harus bertindak, kapan harus nahan diri, dan gimana melihat peluang di tempat yang orang lain bahkan gak sadar ada peluang di situ. Pola pikir ini bukan muncul dari langit, tapi hasil dari apa yang mereka kasih makan ke otaknya setiap hari. Filsuf terkenal Marcus Aurelius pernah bilang bahwa hidup seseorang itu adalah hasil dari pikirannya sendiri. Dan kalimat itu benar banget. Kalau pikiranmu isinya negatif, pesimis, atau cuma hal-hal receh yang gak bikin berkembang, jangan harap hidupmu bakal jalan jauh. Tapi kalau isinya hal-hal yang bikin kamu maju, ilmu, inspirasi, ide besar, pengalaman orang lain, maka hidupmu akan bergerak ke arah yang sama. Sayangnya, banyak orang ngira cukup asal baca, atau asal nonton konten positif, terus udah merasa berkembang. Padahal, kualitas informasi jauh lebih penting daripada sekadar banyaknya informasi. Kamu bisa baca ratusan halaman novel fiksi, tapi kalau isinya nggak ada kaitan sama pertumbuhan diri, itu nggak akan bikin cara berpikirmu naik kelas. Mending baca 1 buku bagus tapi ngena, daripada 10 buku yang nggak ngasih dampak. Kalau kamu bingung mulai dari mana,
Kamu bisa mulai dari buku-buku yang ngajarin cara berpikir jernih dan bikin kebiasaan positif. Pilih konten yang benar-benar bikin kamu mikir dan nambah perspektif. Bukan sekadar hiburan lewat scrolling tanpa arah. Setiap hari otakmu butuh asupan yang berkualitas. Sama kayak tubuhmu butuh makanan bergizi. Pola pikir yang kuat adalah pondasi. Dari sini, keputusan-keputusan kecilmu jadi lebih cerdas. Dan keputusan kecil itulah yang nanti ngarahin kamu ke hidup yang jauh lebih besar. Investasi penampilan. Kesan pertama itu nggak bisa diremehkan. Mau diakui atau tidak, penampilan punya pengaruh besar dalam cara dunia memperlakukan kita. Orang sering bilang, jangan nilai dari luar. Tapi kenyataannya kesan pertama sering terbentuk dari apa yang dilihat mata. Dan di dunia nyata, kesan pertama itu bisa nentuin seberapa serius orang memperlakukan kita, baik dalam urusan kerja, pertemanan, bahkan peluang. Nggak semua orang punya wajah model, bentuk badan ideal, atau fitur wajah kayak selebriti. Tapi semua orang bisa tampil menarik dari versi terbaik dirinya sendiri. Caranya, bukan dengan memaksa jadi orang lain, tapi dengan ngerawat dan ngenalin siapa diri kamu sebenarnya. Misalnya, merawat kulit biar bersih, pakai pakaian yang cocok sama bentuk badan, potongan rambut yang rapi, atau sekadar menambahkan sedikit wangian supaya terlihat lebih segar. Hal-hal kecil ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar banget. Banyak orang buang uang buat hal-hal yang gak ada manfaatnya. Game, top up, atau scroll gak jelas berjam-jam. Padahal dengan modal yang sama, kamu bisa bangun citra diri yang bikin orang langsung respect saat pertama ketemu. Kamu gak harus beli barang mahal. Cukup tampil rapi, bersih, dan percaya diri. Ingat, penampilan bukan tentang jadi sempurna. Ini soal menghargai diri sendiri. Saat kamu ngerawat penampilanmu, kamu secara gak langsung bilang ke dunia, aku peduli sama diriku, dan aku punya standar. Dan percaya deh, dunia bakal merespons kamu dengan cara yang beda. Investasi skill. Kemampuan itu modal hidup yang gak bisa dicuri. Kalau penampilan bisa bikin orang ngelirik, skill lah yang bikin orang tetap menghargai kamu dalam jangka panjang. Skill itu semacam nilai tukar, yang bikin kamu punya posisi lebih kuat dimanapun kamu berada. Orang yang punya keahlian tertentu biasanya dihormati, dihargai, dan sering dapat peluang lebih dulu dibanding orang yang gak punya kemampuan apa-apa. Coba pikirin deh, siapa yang lebih gampang dapat kesempatan? Orang yang cuma rebahan dan scrolling medsos seharian, atau orang yang punya satu keahlian yang benar-benar berguna? Jawabannya jelas. Dunia ini bergerak cepat, dan yang punya skill lah yang bisa bertahan dan menang. Skill nggak harus selalu yang super rumit. Bisa mulai dari kemampuan ngomong di depan umum, jago masak, punya skill desain, ngerti bahasa asing, ngerti dunia bisnis, ngerti cara bangun personal branding, atau apapun yang bikin kamu punya nilai lebih. Yang penting, terus belajar dan nambah kapasitas diri. Banyak orang salah paham. Mereka nunggu motivasi dulu baru belajar. Padahal, motivasi sering datang setelah kamu mulai, bukan sebelumnya. Semakin sering kamu belajar dan praktik, semakin besar juga kepercayaan diri yang kamu bangun. Dan ketika kepercayaan diri tumbuh, peluang juga ikut terbuka. Daripada waktu dan tenagamu habis buat hal-hal yang gak jelas arahnya, lebih baik kamu pakai buat upgrade diri. Pelan-pelan, satu skill dulu pun gak masalah. Tapi kalau kamu konsisten, efeknya bakal terasa banget. Kamu bukan cuma makin berharga di mata orang lain, tapi juga punya kebanggaan tersendiri karena tahu kamu bisa diandalkan. Investasi lingkungan. Circle yang tepat bisa mengubah hidup. Lingkungan itu kayak tanah tempat kamu menanam diri. Kalau kamu tumbuh di tanah yang subur, tanamanmu bakal berkembang cepat dan kuat. Tapi kalau kamu tumbuh di tanah kering dan gersang, sekeras apapun kamu berusaha, hasilnya akan lebih lambat atau bahkan mandek. Begitu juga dengan hidup. Siapa yang kamu dengar, siapa yang kamu temui, dan lingkungan seperti apa yang kamu pilih akan sangat menentukan seberapa jauh kamu bisa melangkah. Banyak orang mikir untuk berubah itu harus pindah kota, sekolah, atau kerjaan. Padahal, kadang perubahan itu cukup dimulai dari lingkungan kecil yang kamu bentuk sendiri. Contohnya, mulai dekat sama teman yang rajin dan punya semangat belajar, mulai follow akun yang isinya edukasi bukan drama, mulai dengerin podcast yang nambah wawasan, atau sesimpel naruh buku bagus di samping tempat tidur biar kamu terdorong baca. Hal-hal sederhana ini bisa jadi pemicu perubahan besar. Kebiasaanmu terbentuk dari apa yang kamu lihat, dengar, dan lakukan setiap hari. Kalau circle kamu isinya orang-orang yang ambisius, suka belajar, dan saling support, kamu akan ikut terdorong buat naik level. Tapi kalau circle-mu isinya orang yang malas, nggak punya arah, dan suka ngeluh, besar kemungkinan kamu akan ketarik ke arah yang sama tanpa sadar. Maka dari itu, mulai sekarang, berhentilah buang waktu untuk lingkungan yang bikin kamu mundur. Bangun circle yang bikin kamu berkembang.
Lingkungan positif itu bukan cuma tentang pertemanan, tapi juga tentang apa yang kamu konsumsi setiap hari, mulai dari konten, kebiasaan, sampai rutinitas kecil. Ingat, lingkungan yang tepat itu kayak dorongan besar dari belakang. Saat kamu mulai ragu atau lelah, lingkungan ini yang bantu kamu terus maju. Dan justru karena itulah, investasi di lingkungan bukan pilihan, tapi keharusan kalau kamu pengen hidupmu naik kelas. Semua berawal dari keputusan kecil hari ini. Banyak orang nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah. Padahal, waktu yang tepat itu nggak akan datang kalau kamu sendiri nggak bikin keputusan untuk mulai. Hidupmu nggak akan tiba-tiba berubah cuma karena kamu nonton motivasi, scroll konten edukasi, atau baca kutipan keren di internet. Perubahan nyata baru mulai ketika kamu benar-benar ambil langkah kecil. Sekecil mulai baca buku 1 halaman, mulai dengerin podcast bermanfaat, atau mulai berhenti buang waktu ke hal-hal yang nggak bikin kamu berkembang. 4 investasi yang kita bahas tadi: pola pikir, penampilan, skill, dan lingkungan. Bukan hal rumit yang cuma bisa dilakukan orang kaya atau pintar. Semua orang punya kesempatan yang sama buat mulai dari titik kecil. Kamu nggak perlu punya semua sekaligus. Pilih satu dulu. Lakukan pelan-pelan tapi konsisten. Karena perubahan besar itu selalu lahir dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau kamu biarin waktumu habis untuk scrolling, rebahan, atau nunggu, semesta ngasih keajaiban, hidupmu akan tetap di titik yang sama. Tapi kalau kamu mulai gerak hari ini, beberapa tahun dari sekarang kamu bakal terkejut seberapa jauh kamu udah melangkah. Jadi sekarang tinggal pilih, mau terus nyaman di tempat yang sama, atau mulai invest ke diri sendiri dan bangun masa depanmu pelan-pelan? Semua pilihan ada di tanganmu. Dan satu hal yang pasti, nggak ada yang rugi dari investasi ke diri sendiri. Justru itu investasi yang paling untungin seumur hidup.